untuk menyongsong sebuah harapan yang lebih bagus bagi masa depan Republik ini adalah menyiapkan generasi. Generasi baru itu adalah generasi yang tetap harus berteman, bersahabat dengan buku. Tidak ada orang pintar di Republik ini atau di mana saja kalau dia tidak membaca. Karena itu presiden tidak boleh terganggu. Hujatan, cacian, makian, bulian segala macam harus hanya sampai pada lingkaran presiden. Lingkaran KSP, lingkaran sekretariat negara, lingkaran sekap, lingkaran menteri ini, menteri. Tidak boleh tembus ke presiden. Ini gimana Bang, letak garis batas jelasnya antara sebuah analisis akademis yang kritis dengan sebuah tindakan makar. Dan ini apakah memang pemerintah saat ini terlalu baper atau tipis telinganya jadi kalau mendapatkan data-data yang tidak menyenangkan langsung disebutnya mau makar. Karena itu kemarin saya keberatan kalau ada orang karena emosinya, karena dendamnya, karena kebenciannya, atau mungkin karena pilihan calon presidennya tidak duduk terpilih menjadi presiden, terus kemudian emosi marah mengeluarkan statement-statement yang harus menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dengan cara apapun. Ini kan konyol namanya ini. Kenapa kau punya otak kayak begitu? Kan konyol itu. Itu Saiful Muzani itu. Nggak usah di-cut, ini disebut aja namanya. Sahabat penjaga harapan, kita kembali lagi dan bersama saya Nuka Aswita. Kita akan membahas tema yang luar biasa pada hari ini, yaitu di mana batas tipis demokrasi antara kritis, akademis, provokasi dan juga tuduhan makar. Nah, tema ini memang sengaja kita angkat untuk merespon atas berkembangnya diskursus publik terkait batas antara kebebasan berpendapat, kritik akademis serta kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hukum dalam ruang demokrasi. Dan untuk kita membahas dengan tema tersebut sekarang, Nuka sudah bersama dengan Bang Ali Ngabalin. Bang, apa kabar hari ini? Nuka, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang, gimana kabarnya? Kabar baik, kabar menyenangkan. Harus ya Bang ya. Syukur alhamdulillah. Ini hari ke-61 setelah operasi ya, abses. Bisa jalan dengan bagus. Alhamdulillah. Sholat, ruku, sujud. Sudah bisa dengan normal ya duduk Bang? antara dua tahiyat akhir juga bagus. Semua bagus. Jadi Bang Ngabalin ini habis operasi Pak? Operasi. Abses 17 cm. 17 cm absesnya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah syukur. Sudah bisa bersama kita dan juga sahabat-sahabat penjaga harapan. Penjaga harapan ya? Penjaga harapan. Kita harus menjaga harapan untuk bangsa Indonesia ke depan lebih baik Pak. Iya, harus punya harapan. Jadi setiap orang yang tidak punya harapan, setiap orang yang tidak punya confidence, setiap orang yang tidak punya mimpi, tidak layak hidup di Republik ini. Iya, betul. Karena kalau tidak punya harapan untuk apa? Ya, tidak boleh hidup di Republik ini. Tidak boleh hidup. Karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Jadi setiap orang itu punya harapan untuk hidup dengan baik. Jadi kalau Republik ini kita tidak jaga dengan baik, kalau Republik ini ibarat satu organisasi, ada yang mengurus Republik ini, namanya pemerintah. Nah, ini ngomong-ngomong pemerintah, masa lalu Bang Ali Ngabalin ini siapa yang nggak tahu sang kritikus dan juga penyambung lidahnya istana, Pak. Ya. Nah, sebelum kita mungkin berbicara soal pihak yang mengkritik pemerintah hari ini, saya ingin memutar waktu sedikit Bang ke belakang dulu kan. Bang Ali ini adalah salah satu orator atau kritikus yang paling keras, paling lantang di jalanan menentang pemerintah. Nah, saat itu apakah pernah merasa kalau kritik keras Bang Ali ini adalah sebuah makar? Memang waktu itu terkait dengan, kan begini, latar belakang yang paling terpenting itu adalah kami ini dari latar belakang organisasi yang memang dibina, dididik untuk bagaimana melihat Indonesia, karena kita ini kan anak-anak tentara besar di batalion. Jadi kalau dulu itu kita merasakan penjara. Usia Bang Ali ini kan sekarang 58 tahun.
Jadi periode-periode kemarin itu kita merasakan penjara sebagai tahanan politik, kita merasakan keputusan-keputusan. Ya. Kita tahu waktu itu militer cukup kuat zaman Orde Baru. Nah, tapi kesini ini kan harapan dan sebuah mimpi besar bagi generasi baru tentang Indonesia itu kan luar biasa. Karena mimpi kita datang di Jakarta, mimpi kita keluar dari Papua itu tidak ada lain hanya sekolah. Batas mimpinya hanya sampai di Makassar, S1, IAIN. Habis itu lanjut ke Universitas Indonesia. Habis itu lanjut lagi ke State University. Jadi ada mimpi-mimpi besar yang kita ingin maju dengan harapan, iya, karena kita perbandingannya kan sekolah di Papua. Jadi kalau kita memprotes, demonstrasi tentang pemerintah, harus punya keberpihakan kepada anak-anak sekolah di Papua, anak-anak sekolah di Indonesia Timur. Orang kan tidak pernah tahu, tidak pernah bermimpi. Generasi saya berapa banyak orang bisa sampai doktor, sekarang sampai guru besar. Jadi profesor saya kan. Siapa yang punya mimpi itu? Tidak ada. Angkatan saya cuma di kampung saya cuma sendiri. Di Fak-Fak itu cuma sendiri. Bahlil sendiri jadi menteri dari kampung kami, dari Fak-Fak. Saya sendiri jadi profesor. Coba itu. Jadi itu yang menurut saya kita harus punya mimpi. Sekarang periode saya 58 tahun, sebentar 59, sebentar 60. Itu periode sudah kita butuh waktu sedikit untuk bisa generasi baru datang ya. Sekarang masih jadi guru besar saya di Korea Selatan. Siapa yang mimpi saya bisa jadi guru besar di Korea Selatan? Siapa yang mimpi saya bisa visiting profesor di Rusia? Kan tidak ada. Tidak ada yang bisa tahu. Kita kalau punya mimpi dahulu itu pasti tidak masuk akal. Orang tidak ini. Saya bisa ada di Istana Negara pada waktu itu kan. Di kantor staf presiden menjadi juru bicara. Garda terdepan. Iya, garda terdepan. Dari pengetahuan, dari pengalaman yang ada. Jadi mimpinya itu harus mimpi yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Nah, sekarang alhamdulillah pemerintah ini kan sangat amat terbuka loh. Betul. Ya, Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka sangat terbuka terhadap sebuah harapan-harapan generasi Indonesia. Saya datang ke Amerika, saya datang ke Rusia, saya datang ke Inggris, saya datang ke Korea, ke Jepang, kemana-mana. Saya lihat link-link itu dibuka oleh pemerintah Indonesia. Tinggal mimpi yang saya dari tadi bilang. Bang Ali harapkan agar mimpi-mimpi anak-anak Indonesia dengan pemerintahan ini luar biasa. Mereka harus bisa menggunakan dan memanfaatkan waktunya dengan baik untuk menyongsong masa depannya. Seperti apa Bang harusnya di-create mimpi anak-anak muda Indonesia ketika trust isunya juga tinggi terhadap pemerintah? Ya, jadi gini, kalau generasi kita, ya generasi Bang Ali waktu itu tidak saja punya cita-cita, tidak saja punya mimpi, tetapi kita harus juga berjuang sekeras mungkin. Itu tantangannya. Iya. Karena waktu itu untuk bisa menjadi orang bicara dalam bahasa baca tulis dalam bahasa Arab, kita butuh waktu yang tidak sedikit. Bisa bicara dalam bahasa Inggris dalam baca tulis susah. Sangat sulit. Sangat sulit dan tidak mungkin. Nah, itu seperti apa Bang? Mungkin jadi kalau anak-anak sekarang ini dia tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, di saat pemerintah membuka ruang, waktu, dan kesempatan bagi mereka dengan beasiswa yang luar biasa, bisa dikirim ke luar negeri, ke seluruh negara. Saya tidak salah ingat sekitar 187 negara. Pemerintah Prabowo Subianto membuka kesempatan. Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Perguruan Tinggi, ya, mereka membuka. Jadi kalau dia tidak punya bermimpi dengan baik, kesempatan untuk di mana tempat-tempat orang bisa kursus, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis. Kalau sekarang ini dia tidak menggunakan waktunya dengan baik, dia sangat amat rugi. Nah, peluang itu yang menurut Abang Ali, konsentrasilah di sana.
Waktu demo, waktu segala macam seperti dulu, itu zaman dulu tidak bisa lagi diikuti. Demonstrasimu sekarang itu adalah menyiapkan waktu dan pikiranmu untuk bisa sepuas mungkin belajar dan belajar waktunya. Karena itu saya kirim anak-anak saya ke Amerika. Saya kirim mereka ke Jepang, saya kirim ke Korea, saya kirim ke Cina, saya kirim ke Rusia. Belajar dan belajar. Faktanya yang kita dapat di lapangan sekarang banyak anak-anak muda Indonesia mungkin berpikirnya tidak sama dengan Bang Ali. Nah ini kan perlu ada juga mungkin kita turun ke bawah memberikan pandangan enggak seperti itu. Ya. Jadi gini, sekarang ini kan mereka semua punya gadget. Yes. Untuk orang pintar itu dia tidak saja baca di handphone, dia tidak saja baca di gadget. Enggak mungkin. Buku tetap. Dia mesti buku menjadi satu. Karena begini, emosional orang memegang buku dengan tab dan TikTok berbeda. Yes, setuju Bang. Karena dia merangsang orang punya naluri, dia merangsang orang punya hati, dia merangsang orang punya mata, telinga, termotivasi, berpikir, membaca dan menganalisa. Jadi sekarang ini harus kita menyampaikan, untuk menyongsong sebuah harapan yang lebih bagus bagi masa depan Republik ini adalah menyiapkan generasi. Generasi baru itu adalah generasi yang tetap harus berteman, bersahabat dengan buku. Tidak ada orang pintar di Republik ini atau di mana saja kalau dia tidak membaca. Intinya membaca untuk membuka kan itu masa depan perintah kita. Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi. Baca dengan nama Tuhanmu. Baca dan bacalah. Balik lagi, posisi Bang Ali kemarin-kemarin kan selalu menjadi garda terdepan di istana. Ya, akibatnya kan Bang Ali jadi target bullying, sering dikritik, ya ada aja pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya posisi Bang Ali di situ saat itu gitu kan. Seberapa lelah Bang sebenarnya untuk memikul beban psikologi menjadi sosok yang paling sering disalahpahami oleh publik? Ya, jadi gini, ini pengerti dimengerti dan mudah-mudahan siaran rekaman kita, TikTok kita, penjaga harapan. Presiden itu adalah manusia terpilih. Joko Widodo itu adalah manusia terpilih. Prabowo Subianto adalah manusia terpilih. Yang Tuhan berikan amanah untuk mengurus hampir 300 rakyat Indonesia. Dengan segala masalahnya. Oke? Sampai di situ paham ya? Karena itu presiden tidak boleh terganggu. Hujatan, cacian, makian, bulian segala macam harus hanya sampai pada lingkaran presiden. Lingkaran KSP, lingkaran sekretariat negara, lingkaran sekap, lingkaran menteri ini, menteri. Tidak boleh tembus ke presiden. Kalau perlu presiden tidak perlu tahu apa yang terjadi terkait dengan bulian-bulian itu nggak penting. Cukup presiden mendapatkan laporan terhadap hasil kerja, kontrol kerja dan lain-lain. Tapi nanti presiden jadi tidak tahu dong Bang kondisi masyarakatnya. Ini pengalaman kami hampir hampir 2 periode di istana kepresidenan. Jokowi selaku seorang presiden, Pak Presiden kita waktu itu, dia cukup mendapatkan kasih 5 respon positif, ini respon negatif. Ada masalah yang Bapak putuskan, sudah kita gulirkan ke publik. Ini positifnya begini, 5 orang punya pandangan begini, 5 orang punya pandangan begini. Ada juga. Sebagai seorang presiden, dia pasti soal bulian segala macam itu cukup nanti kita layar sini yang nanti berhadapan. Jadi orang mau hujat saya, orang mau caci maki saya, orang mau ngebully saya, nggak ada urusan. Sama anak-anak, sama istri saya kasih tahu. Posisi bapakmu begini nah. Posisi suamimu begini ya sayangku. Kau harus mengerti, saya harus menjaga kehormatan presiden. Saya harus menjaga nama baik Bapak Presiden. Saya harus ada pada garda terdepan. Biarlah hujatan, cacian dan makian itu langsung ke saya. Buktinya sampai sekarang saya tidak ada masalah.
dengan urusan keuangan, saya tidak ada masalah dengan urusan kerjaan, saya tidak ada masalah dengan urusan kehidupan, saya tidak pernah mengumpulkan harta dari harta-harta rampokan, saya tidak pernah mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan saya. Siapa orang pejabat di Republik ini yang tidak saya bisa telepon? Semua saya tahu, semua saya kenal. Mustahil kalau saya ada keperluan apa-apa, saya ngomong tidak bisa dibantu. Pasti bisa. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidak mungkin. Kenapa begitu? Karena saya juga menjaga dignity. Itu yang selalu saya bilang bahwa banyak sekali program-program hebat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Soal MBG. Makan gizi gratis. Ya kan? Soal koperasi merah putih. Soal sekolah rakyat. Soal ini, banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya, teman-teman harus jaga ini dengan baik. Jangan pernah rasa takut untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan pernah rasa takut untuk menjaga kehormatan presiden. Jangan pernah rasa takut untuk kepentingan sebuah pemerintahan ini. Karena pemerintahan ini organisasi secara konstitusional untuk bisa membawa program-program ini dengan baik. Karena itu kemarin saya keberatan kalau ada orang karena emosinya, karena dendamnya, karena kebenciannya, atau mungkin karena pilihan calon presidennya tidak duduk terpilih menjadi presiden, terus kemudian emosi, marah, mengeluarkan statement-statement yang harus menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dengan cara apapun. Ini kan konyol namanya ini. Ini konyol. Orang di sana lagi, Amerika sedang berpikir untuk menjatuhkan kepala negara di mana-mana kan? Ya kan? Di Iran. Ya. Kenapa kau punya otak kayak begitu? Kan konyol itu. Itu Saiful Muzani itu. Nggak usah di-cut, ini disebut aja namanya. Jadi kita bisa bicaralah nanti kapan waktu mau ngobrol, kita ngobrol. Nah, gitu. Ini bicara lagi, ada narasi kuat dari istana yang memperingatkan soal indikasi makar atau subversi yang digalang oleh beberapa pengamat politik. Mungkin Bang Ali juga sudah mendengar ya. Nah, ini di mana Bang letak garis batas jelasnya antara sebuah analisis akademis yang kritis dengan sebuah tindakan makar? Dan ini apakah memang pemerintah saat ini terlalu baper atau tipis telinganya, jadi kalau mendapatkan data-data yang tidak menyenangkan langsung disebutnya mau makar? Mereka bisa baca semua, mereka bisa baca. Saya di beberapa media saya sudah menulis. Umpama kalau seperti Saiful Muzani itu kan saya menulis membaca jalan pikiran liar dari Saiful Muzani dan beberapa kawan-kawan. Kalau teman-teman itu punya latar belakang sekolah yang jelas, mereka punya intellectual knowledge yang bagus, maka ada cara-cara yang bagus bagi orang-orang yang punya kemampuan ilmu pengetahuan. Kita baru saja membahas mengenai masalah swasembada pangan, swasembada beras. Saya selalu bilang, data-data yang dipakai di Indonesia itu tidak pernah keluar dari instansi manapun. Instansi itu semua mengirim datanya di BPS, Badan Pusat Statistik. Regulasi yang kita buat itu, kalau umpama seperti pangan itu, tidak mungkin keluar dari FAO. FAO itu Food Agriculture Organization. Ada lagi satu organisasi yang semua datanya, semua definisi-definisi itu diambil dari sana. United States Department of Agriculture. Nah mungkin karena itu organisasi dunia. Setiap orang bisa akses di Google, dapatkan datanya. Datanya akurat. Begitu juga dengan ada teman-teman di Badan Pangan di ini. Jadi kalau hari ini swasembada seperti yang dibicarakan itu, katanya, jadi gini, kalau dilihat dari perkembangan kayak Indonesia ini, kan Indonesia ini syukur alhamdulillah. Kita hidup dalam suasana nyaman, kita tidak hidup seperti orang di Lebanon Selatan, tidak hidup seperti orang-orang di Palestina, tidak hidup seperti orang-orang di Irak, di Iran, di Yaman, di mana-mana. Setiap saat dengar saja bom, ledakan, bom, alarm di mana-mana bunyi, bahwa akan datang ini rudal dan macam-macam. Kita dengan tenang hidup dengan baik. Kenyamanan-kenyamanan ini yang menurut saya dibangun dan dipelihara oleh pemerintah. Pemerintah jaga ini, situasi ini dengan baik. Sebagai tanggung jawab rakyat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, mereka menjaga situasi ini dengan baik.
dalam geopolitik yang begitu tajam, alhamdulillah Republik Indonesia baik-baik. Kenapa kita tidak syukuri? Jadi kalau di mana-mana ada letupan-letupan yang ingin mengacaukan situasi keamanan, saya setuju dengan pemerintah. Ambil tindakan. Cek ini manusia siapa ini. Tapi kan kita di negara demokrasi, Bang. Kita bebas berpendapat dong. Jangan sampai nanti sekalinya ada pendapat yang mungkin tidak pro ke pemerintah, kita dicapnya makar. Gitu. Enggak. Jadi begini, saya dengar langsung dari Presiden termasuk kita baca juga, kita lihat juga di televisi, di YouTube juga. Kan beberapa pernyataan-pernyataan Presiden itu sangat jelas. Dalam hal negara ini sebagai negara demokrasi, orang boleh mengkritik. Kalau nggak salah beberapa tokoh pers juga pernah diundang ya, di mana ya, di kediaman Bapak Presiden ya. Betul, di Hambal. Itu beliau terbuka menyampaikan pernyataan kan. Kritik semuanya untuk pemerintah silahkan. Ada insiden, ada kasus penyiraman air keras kemarin kepada para aktivis masyarakat sipil. Silakan, terbuka, sidangnya terbuka. Mau kritik apa yang dilakukan pemerintah, monggo. Tapi by data, bukan hujatan, bukan caci maki, bukan memfitnah. Kasihan itu loh. Bagi seorang kepala negara, itu yang tadi abang bilang. Dalam menjaga kehormatan Presiden, jangan pernah ragu. Berdasarkan pengalaman. Dan tidak perlu ragu, akan dibully, akan dibilang penjilat, akan dibilang monyet segala macam, quote and quote dan segala macam. Gak ngaruh. Nggak ada pengaruh. Dibilang buka itu sorbanmu. Celup saja ke darah babi. Nggak ada urusan. Sahadat ulang engkau. Macam-macam dibilang. Tapi saya tidak terganggu. Saya teduh, tenang. Karena niat saya datang ke sana waktu dipanggil ke Istana Negara, ke kantor staf Presiden. Untuk dan atas nama negara. Saya berdoa, saya sholat, saya sembahyang. Saya bilang, ya Allah, waktuku habis di sini. Nyawaku habis di sini pun saya persembahkan sebagai sebuah pengabdian saya. Selesai. Untuk apa ragu? Kalau untuk membela Republik, pemerintah, presiden dan macam-macam. Tapi kalau sekarang kan ada isunya nih di istana ini punya echo chambernya sendiri. Jadi beberapa pengamat itu bersuara kalau curiga bahayanya presiden ini hanya mendengar atau laporan ABS asal Bapak senang. Tidak mungkin bagi seorang presiden. Nah, sebagai orang yang dekat dengan pusat kekuasaan selama 2 periode, menurut Bang Ali sendiri bagaimana sih bisa memastikan presiden ini tidak mendapat feedback yang jujur atau sepahit apapun itu? Seperti tadi Bang Ali juga bilang kan, kita sebisa mungkin menjaga hanya di lingkaran kita aja. Jadi seperti apa? Memang begini, ini yang harus dimengerti bahwa presiden itu memang harus dijaga dalam pengertian begini. Memang kalau kan begini, kalau kita punya pengalaman kemarin itu kan, taruhlah Bang Ali pada layar ke-5 ya, 1, 2. Kalau di sini kami ini salah, maka di sini masih bisa meluruskan. Kalau di sini lagi pada putih ini ada yang salah lagi, maka di sini ada satu namanya Pak Muldoko, kepala staf. Kalau masih ada lagi Pak Muldoko, mungkin ada perlu penjelasan lagi, mungkin Pak Sekretaris Negara. Kalau sudah sampai di sini lagi, baru ke Presiden. Karena Presiden tidak boleh salah. Kalau salah Presiden, salahnya di sini. Kalau di sini babak belur, biarlah di sini. Kan kita di lapis keberapa ini? Lapis ke-5 kalau nggak salah. Jadi ini sebagai tenaga ahli juru bicara kantor staf Presiden. Ada kami punya deputi namanya Pak Juri. Ada juga Om Bimo Rwanda Bang Binyo ya. Ada lagi di sini kepala staf. Ada lagi di sini Pak Sekretaris Negara. Ada lagi di sini ada Sekap dan lain-lain. Jadi saya setuju kalau lapis-lapis ini perlu harus dijaga untuk apa? Untuk kesehatan berpikir Bapak Presiden. Kesehatan Presiden dengan waktu yang begitu padat datang ke sana kemari. Karena Presiden tidak boleh sakit. Presiden harus sehat walafiat. Kalau ada kata-kata Presiden tidak boleh salah, tapi masyarakat kan berhak juga Bang untuk menilai keputusan Presiden yang ini salah. Wajib dong dikritik Bang. Betul. Karena itu saya senang sekarang teman-teman di Badan Komunikasi pemerintah ada. Ya. Di kantor staf Presiden ada Bapak Dudung,
Ya kan? Ini sudah bagus. Artinya kita berharap kantor staf presiden, kemudian badan komunikasi itu, kemudian sekretaris kabinet. Kita senang ada sekretariat negara, dia menjadi etalase istana kepresidenan, menjadi wajah sana. Besok lusa ada yang kritik, ada yang ingin menyampaikan pesan kepada presiden, biarlah ini yang berhadapan. Yang masalah mana ya? Masalah apa? Makanya kantor staf presiden itu harus adalah satu badan yang disiapkan oleh presiden, kemudian dia menjadi kantor staf presiden yang bisa menyelesaikan paling tidak 49% masalah presiden dengan masyarakat kelar. Kelar di situ. Dengan tanpa harus berjumpa dengan Bapak Presiden, harus sudah kelar. Saya sudah tulis itu juga. Saya tulis di media mainstream. Abang buat itu dalam artikel. Sebagai pikiran-pikiran pengalaman. Untuk apa? Teman-teman baca, siapa tahu itu bisa menjadi satu inspirasi dan masukan. Nah ini kalau berbicara... Jadi abang mau bilang begini, bukan berarti tidak boleh kritik. Ya. Bukan berarti tidak boleh tidak berikan masukan. Boleh. Sangat-sangat boleh. Itu Pak Dudung saya dengar kemarin habis dilantik, dia membuka kesempatan 24 hours. 24 jam dibuka ruang, apa istilahnya, saya lupa. Tapi ada begitu pernyataan. Ruang diskusi. Iya, ruang diskusi atau apa, masyarakat boleh datang menyampaikan seluruh masalah aspirasi. 24 jam. Ngeri itu. Itu hebat loh itu. Itu menurut, karena Pak Muldoko zaman kami itu belum ada. Ini hebat kepala staf ini. Dudung Abdurrahman, Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan. Dia membuka online 24 jam untuk siapa saja masyarakat boleh menyampaikan pesan. Tinggal nanti diatur sistemnya karena jangan juga banyak orang yang menggunakan kesempatan itu dengan untuk kepentingan macam-macam kan. Betul. Berbohong, menipu, kemudian bercanda. Jadi penyusup nanti. Ya, tetapi menurut Bang Ali dengan cara dan ide ini ide brilian. Ini luar biasa. Inilah etalase, inilah yang menurut Abang Ali insya Allah Kando Dudung Abdurrahman bisa menyelesaikan banyak perkara-perkara masyarakat. Berarti untuk dan ini atas salah nama satu langkah dari pemerintah sendiri untuk bisa mendengarkan suara rakyat. Ya, masuk tadi pertanyaannya itu. Benar itu. Jadi ini kalau ditampung loh ya, bukannya tidak. Gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman dan sekali lagi jangan pernah ragu untuk kepentingan bangsa dan negara dan kehormatan kepala negara, kehormatan pemerintah dalam rangka mengurus rakyat Indonesia ini, jangan ada yang mengganggu jalan pikirannya presiden. Di sini menurut Bang Ali, teman-teman termasuk kantor staf Bapak Dudung, Kando ini penting. Menurut saya di sini tidak ada ragu dan saya tahu beliau punya karakter. Saya tahu karakternya Pak Dudung. Berarti aspirasi rakyat ini beneran akan ditampung dan dikaji atau hanya ditampung saja nih Bang nantinya? Nah, jadi begini. Dulu ada beberapa tahap ya. Kalau ada tahap yang harus dan bisa diselesaikan pada tingkat seperti Abang Eselon 1B ya, sebagai tenaga ahli, kami selesaikan. Sampaikan kepada Pak Deputi, sampaikan kepada Pak Juri, sampaikan kepada Mas Om Binyo. Nah, kalau perlu harus kepada kepala staf kita sampaikan. Ada juga yang kepala staf langsung ke presiden. Perkara-perkara yang harus ditahu secepatnya. Urgensi. Ya, urgensinya. Kalau enggak cukup sampai paling banyak sampai di tangan angkatan abang. Bang Ali. Tenaga ahli atau deputi. Paling banyak. Jadi sehingga presiden itu bisa menyelesaikan perkara-perkara yang jauh lebih penting, lebih besar daripada apa yang tadi sampai. Jadi kantor staf presiden itu betul-betul jadi bemper. Garda terdepan. Memang benar-benar garda terdepan. Oh, itu penting itu. Mudah-mudahan rekamannya siaran kita sampai ya biar teman-teman bisa mendengarkan. Dengar. Ya. Masyarakat bisa mendengarkan. Ya. Nah, ini kalau kita ngomong ke masyarakat kecil, berbicara soal perut rakyat, Bang Ali mungkin kita bisa pakai bahasa yang warung kopi lah ya. Oke, Gen apa? Z ini, Bagaimana? Gen Z ini lebih mengerti karena kan Gen Z ini agak lain ya dibanding mungkin trust isunya tinggi, ya kan mereka tidak percaya dengan politik pemerintahan sekarang segala macam. Nah ini khususnya kayak Gen Z dan juga ibu-ibu yang
pusing dengan sekarang harga sembako serba naik, Oke, Bang. oke. Terus mereka melihat mungkin elit politiknya dikit-dikit berita makar. Oke. Ya, ini seberapa urgensinya sih isu ini bagi rakyat kecil di Nah, Indonesia? jadi begini. Yang paling terpenting dari isu besar kita tahu geopolitik. Ya. Perang Amerika Serikat bersama-sama dengan Israel dalam menggempur Teheran, Iran ini. Dan hari ini terganggu, tadi Mbak Nuke menyebutkan 9 bahan pokok karena terkait dengan masalah BBM, terkait dengan Selat Hormuz hari ini. Tapi kenyataan di depan mata kita ini kan ini bisa ditangani oleh pemerintah Indonesia kan? Contohnya? Kita lihat umpama seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait dengan kenaikan bahan bakar minyak. Kita tahu kan yang dinaikkan oleh pemerintah itu adalah BBM non subsidi. Kita beli yang subsidi aman, tidak ada lain-lain. Kemudian hal-hal yang terkait dengan menjadi kebutuhan masyarakat. Saya dengar kemarin dari Pak Purbaya juga dalam press conference-nya, negara dan pemerintah mengalokasikan kemungkinan yang tadi menjadi kekhawatiran dari Mbak Nuke untuk dan atas nama masyarakat terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat bisa diatasi dan disiapkan oleh pemerintah. Saya dengar itu juga kemarin, ini hari Sabtu ya, kemarin hari apa? Kita lihat hari Kamis. Kemarin pelantikannya, setelah pelantikan besoknya lagi Rabu lagi, saya dengar lagi dikemukakan oleh Pak Dudung. Artinya saya juga punya keyakinan berdasarkan pengalaman bahwa apa-apa yang menjadi masalah dari masyarakat ini juga, kalau nggak salah nanti hari Selasa atau hari Rabu saya dengar Pak Menteri Keuangan akan ada ke KSP, kemudian juga nanti dari KSP mereka juga akan menyampaikan perkara-perkara ini kepada masyarakat. 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketenangan, kemudian situasi dalam negeri harus baik, meskipun geopolitik seperti tadi kita sudah cerita. Dan yang kedua, seluruh kebutuhan masyarakat itu bisa disiapkan, dipenuhi oleh pemerintah. Jadi dalam posisi inilah kenapa kita berkepentingan untuk terus menyuarakan agar situasi Republik ini kita punya pemerintah. Situasi keamanan Republik kita punya polisi. Pertahanan negara kita punya tentara. Seluruhnya, everything. Tidak perlu ada yang ragu, tidak perlu ada yang khawatir terhadap situasi Republik Indonesia. Karena apa? Kita punya pemerintah yang kuat. Kita punya anggaran yang banyak. Kita punya subsidi pangan seperti yang tadi abang ini. Kita swasembada pangan loh. Beras kita ada loh. Dari target yang swasembada yang disebutkan oleh Food Agriculture Organization, itu dia membatasi 10 saja bisa melakukan impor. Indonesia 5. Artinya apa? Indonesia punya swasembada yang luar biasa. Indonesia begitu kuat baik dari sisi pangan, kita juga punya BBM dan macam-macam semua. Nah, dana kita juga ada. Dari swasembada yang tadi abang bilang, kita belum merasakan itu turun merata ke bawah. Nah, apa langkah yang kalau menurut abang saat ini? Ada 2 cara. 2 cara yang pertama itu adalah memang harus terus-menerus disuarakan. Jangan berhenti menyampaikan kepada masyarakat. Seluruh saluran komunikasi. Apakah kita punya siaran ini bisa sampai ke masyarakat? Insya Allah. Pemerintah jangan berhenti. Jangan sejam sehari pun berhenti. Semua saluran harus dipakai. Kabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini loh yang kami lakukan dari Departemen Pertanian. Ini loh yang kami lakukan dari Departemen SDM. Ini loh yang dilakukan tentang BBM. Ini loh yang dilakukan di Bulog. Ini loh yang dilakukan begini. Seluruhnya. Setiap harus dikasih tahu kepada masyarakat. Nah itu berarti kan jadi PR besar untuk pemerintah ya. Karena kan belum tentu masyarakat atau warga Indonesia yang di pelosok, di perbatasan, jadi, belum tahu tentang berita yang sekarang mungkin kita bicarakan nih Bang. Kemarin saya lihat Presiden mengundang ormas-ormas Islam, ulama-ulama, nanti juga mungkin pihak gereja, Buddha, Hindu dan lain-lain. Ini penting karena mereka adalah opinion leaders.
Mereka adalah pemuka-pemuka pendapat. Mereka memimpin umat. Dari mulut mereka lah pesan-pesan kenegaraan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan ketenangan, pesan-pesan yang penting untuk sampai di masyarakat itu harus terjadi. Kenapa begitu? Karena masyarakat harus tenang. Jadi mau pengamat, pengomot, pengemet itu, mau apapun mereka cerita, Dinda Nuke, tidak akan mungkin bisa didengar oleh masyarakat. Mau saluran model apapun mereka bicara, mau berteriak seperti apapun, dia akan terkubur dengan sendirinya. Kenapa? Karena penuh kebencian, kedengkian, amarah, dendam, kalah perang. Ya kan? Di pemilu kalah. Barisan sakit hati. Iya, barisan sakit hati itu. Tunggu dong, masih ada pemilu akan datang. Kan Presiden sudah bilang, kalau kau tidak suka dengan saya, jangan pilih saya lagi. Tapi kan dari hasil survei, 73, sekian% kan? Itu artinya apa? Pemerintah bekerja, selesai. Nah, ini balik lagi ke Gen Z nih Bang. Supaya anak-anak Gen Z, anak muda yang nonton kita sekarang tidak takut untuk bersuara di media sosial. Karena kan banyak yang bilang, nanti kalau berbicara yang aneh-aneh tentang pemerintah sekarang ditangkap. Enggak, ya bagus. Jadi gini, caranya itu dalam perspektif ilmu komunikasi, dia harus mendapatkan informasi dari media mainstream. Media mainstream, tidak dari media sosial. Media mainstream pun sekarang banyak, kalau kita berbicara komunikasi politik, polarisasi di Indonesia besar sekali Bang. Jadi banyak terkotak-kotak. Gitu. Dia harus mendapatkan dari media mainstream. Untuk bisa mendapatkan dari media mainstream, dia boleh dengar dari media sosial. Kalau nanti siaran kita pun disiarkan, dia dapatkan dari media yang gampang diakses oleh masyarakat, namanya media sosial, bukan? Yes. Media sosial itu adalah media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan referensi, sumber informasinya. Banyak sekali kan di media sosial mengabarkan tokoh ini meninggal dunia, artis ini meninggal dunia. Clickbait, hoax. Ini yang menjadi polarisasi di Indonesia semakin besar, Bang Ali. Caranya itu dia harus mengakses Google, dia mengakses media mainstream, dia harus cek, mungkin cek di media-media mainstream, ada informasi seperti ini ya, benar enggak ya, si Fulan sudah meninggal dunia, tokoh ini meninggal dunia, ini sebenarnya dapat. Balik lagi yang tadi sebenarnya di awal Bang Ali bilang, kita jangan malas-malas membaca. Ya. Tapi soal informasi ini kan lebih tajam dari peluru kendalinya Amerika dan Iran kan? Iya. Jadi karena cepat itu maka dia harus bisa mengakses dari media-media mainstream. Kita punya podcast Harapan, Penjaga Harapan. Tidak mungkin Nuke bisa mewawancarai abang diundang oleh teman-teman kalau tidak tahu latar belakang saya kan? Betul. Siapa saya, di mana tinggal, apa aktivitas saya kan supaya profiling dulu. Iya, di profiling begitu. Betul. Supaya apa yang kita cerita juga sampai ke masyarakat. Ya setidaknya orang kenal juga lah sama Bang Ali kan. Jadi apa-apa yang saya cerita ini mereka tahu. Ya, saya tidak menggunakan mengkapitalisasikan untuk kepentingan diri saya atau tidak. No, saya harus bicara apa adanya supaya masyarakat juga mengerti bahwa ini kepentingan bangsa dan negara. Kalau bangsa dan negara ini tidak diurus dengan baik, masa depan kita hancur loh. Yes. Apa kita mau hidup seperti Lebanon Selatan atau seperti Iran atau seperti, kan tidak mungkin. Bangsa kita bangsa besar, kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya presiden yang kuat, wapresnya ada, tokoh-tokoh bangsa semua menyatu. Untuk apa kita terganggu dengan orang-orang yang penyebar fitnah, hoax, dan adu domba karena marah dan dendam itu? Abaikan itu semua. Begitu muncul di gadget, buang itu semua, hapus. Kalau perlu kasih komentar. Jangan cari makan dengan cara memfitnah dan mengadu domba. Gitu loh. Nah, sekarang melihat wajah demokrasi di Indonesia sebagai tokoh agama dan juga tokoh politik senior kita di Indonesia, Bang Ali, ketika Bang Ali melihat perpecahan narasi seperti hari ini, yang seperti tadi Bang Ali bilang sendiri di media sosial banyak hoax dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Bang Ali berpikir atau inginnya Bang Ali melihat wajah demokrasi seperti apa sih yang akan diwariskan untuk generasi berikutnya, Bang?
Ya. Kita kan mau menggemas Indonesia emas nih. Ya. Ya. Apa yang Bang Ali harapkan? Tidak ada bangsa besar kalau dia tidak mempersiapkan generasinya dengan baik. Setuju. Oke? Yes. Jadi Indonesia akan datang itu adalah Indonesia yang menyongsong generasi 100 tahun akan datang menyongsong generasi yang kuat. Kuat karena moral ability-nya. Kuat karena intellectual knowledge-nya. Yes. Oke? Oke. Kuat karena peradabannya. Kuat karena dia bisa percaya bahwa tidak ada Tuhan yang bisa mengatur hidup dan kehidupan umat manusia kecuali keyakinannya kepada zat yang begitu dahsyat itu. Semua orang percaya. Maka itu kemarin sudah abang tulis tentang seberapa hebatnya Pancasila mengatur hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ada saudara-saudara kita Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, ada Islam. Karena saya beragama Islam, saya selalu bilang umat Islam yang begini besar, umat Islam yang hebat ini, yang kuat ini, dia harus punya satu komitmen penting untuk bisa merawat perdamaian, merawat kebersamaan. Bagaimana caranya? Iya, kita harus meninggalkan legacy kepada generasi ini dengan kecerdasan berpikir, bersikap. Diorientasi kepalanya itu adalah sekolah-sekolah dan menyiapkan pengalaman yang hebat. Dan itu yang dari awal kita bicara. Luar biasa hebatnya Republik ini. Presiden menyiapkan program makan bergizi gratis. Sekolah Coba, rakyat. periode kami tidak ada itu, periode itu. Suka sedih Bang Ali kalau cerita itu. Hari ini mereka luar biasa. Kenapa Anda protes? Kenapa Anda gelisah dengan program hebat itu? Mungkin karena mau makan biaya yang cukup besar. Ya, harus berani orang ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan generasi. Jangankan 300 sekian triliun, 500, 600 apa susahnya? Ini uang rakyat, uang negara, presiden mengambil satu keputusan yang luar biasa untuk MBG. Untuk masa depan generasi loh. Bangun itu untuk di timur sana, di Papua, di NTT, di Maluku, di Sulawesi, di semua di wilayah Kalimantan. Daerah-daerah itu. Mungkin bukan mengkritik programnya, Bang. Orang-orang di belakangnya yang memanfaatkan Ya, program namanya MBG juga ini barang kan barang baru. Di mana di sana sini pasti ada. Kalau dia menyebutkan bahwa ada 3.000, kemarin siapa ya? Lupa, bisa nanti coba dicek datanya. Kalau nggak salah ada 3.000 sekian orang mendapatkan ada yang travel kemudian 3.000. Ya betul. Saya kira teman-teman di Gizi itu juga akan profesor siapa yang kepala ya urus BGN. itu. Iya, dengan teman-teman di sana kan dia akan evaluasi. Artinya kalau dari 3.000 sekian ini yang mendapatkan masalah dari data awal ya dengan jumlah penduduk 200 sekian ini, insya Allah bisa cepat diselesaikan, dievaluasi di mana masalahnya, di mana kendalanya, kenapa ini terjadi. Kalau orang-orang di belakang kemudian itu terkait dengan masalah organisasinya, saya yakin dan percaya. Ini kan baru jalan berapa bulan, berapa tahun, belum cukup 2 tahun. Barang baru, Yes. barang baru yang hebat. Saya dengar juga dari pernyataan Bapak Presiden kan, negara-negara luar sedang belajar bagaimana cara Indonesia melakukan kegiatan hebat, program hebat ini. Jadi menurut saya ini program strategi nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Kenapa tidak dijaga dengan baik? Kita juga tidak usah khawatir kalau hanya beberapa orang persen yang mengeritik ini, kemudian kita harus kendor. Saya pikir tidak boleh kendor, harus lebih dikencangin. Karena untuk kepentingan generasi, kan kita bicara tentang masalah generasi ke depan. Dia belajar dengan tenang, otaknya bisa teduh, menerima pelajaran dengan baik karena sarapannya bagus, makan siangnya bagus. Wah, bagi Indonesia luar biasa. Kita ke tunggu depan. ya, Bang. Ya, pasti. Kita harapkan program ini bukan hanya MBG, program-program lain. Ya, dia punya sekolah rakyat. Kami tidak mendapatkan itu, periode saya tidak dapat. Alhamdulillah, generasi sekarang dapat presiden yang luar biasa. Dia punya koperasinya, dia bisa makan dengan baik, dibiayai oleh negara. Luar biasa. Kenapa kita tidak bersyukur dengan program-program hebat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo hari ini? Disitulah yang saya juga keberatan ya. Boleh kritik, tidak ada masalah.
boleh menyampaikan itu kepada pemerintah, tapi jangan Anda fitnah, jangan Anda marah dengan penuh amarah, Anda dendam, Anda memfitnah, tidak boleh. Pemerintah harus dijaga supaya dia jernih dalam mengurus rakyat Baik, Indonesia. kita tunggu bersama-sama Insya ya Allah. Bang, program-program dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa merata Amin. ke seluruh warga atau masyarakat Apa Indonesia. penjaga harapan. Penjaga- Bisa penjaga harapan Nah, untuk warga luar Indonesia. biasa. Republik Indonesia. Kita harus jaga harapan. Jadi ada energi positif, pikiran yang tenang, teduh untuk bisa masa depan yang Betul. lebih baik. Terakhir Bang, mungkin boleh harapannya Bang Ali Ngabalin sebagai penjaga harapan, Oh ya. garda terdepan, ya kan, untuk para anak muda maupun ibu-ibu seluruh ini Iya, iya. masyarakat Indonesia. Harapan Abang? Harapan saya bagi setiap anak Indonesia, usia kapanpun, Indonesia menjanjikan masa depan generasi yang lebih baik. Indonesia memberikan ruang dan waktu bagi generasi muda Indonesia, tidak saja dalam negeri, tapi kau bisa mencapai cita-citamu luar biasa di seluruh dunia kalau perlu. Saya hakul yakin dengan cara kerja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini, itu artinya dia ingin mempersiapkan generasi baru Indonesia. Saya, Presiden, dan generasi kami ini pasti ada waktu batasnya. Dan mereka yang datang adalah generasi baru untuk meneruskan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini lebih baik. Harapan saya sebagai penjaga harapan, penjaga harapan ya. Betul? Pertama, jangan pernah menyia-nyiakan waktu bagi generasi kita. Kau harus gunakan waktu. Tidak selamanya ayah dan ibumu tinggal bersamamu. Kau harus bisa bangun di masamu sendiri. Kau harus bisa menyongsong masa depanmu sendiri. Jangan pernah menyia-nyiakan waktumu belajar, membaca, dan membaca. Karena satu waktu semua yang kau baca itu akan tertuang dalam perjalanan panjang hidupmu. Teman-teman yang hari ini tetap mencintai Republik. Kritikmu adalah kritik yang bisa diarahkan untuk menyampaikan pikiran kepada negara, kepada pemerintah, agar pemerintah bisa lebih maju dalam melaksanakan. Jauhkan sifat dan pikiran hatimu dari kebencian, amarah, dendam dalam menyampaikan sebuah pesan. Karena kalau pesanmu dari hati, maka pasti diterima dengan hati. Kalau pesanmu dari kelincahanmu menyampaikan retorik kamu, hanya sampai pada mulut. Kalau pesanmu hanya dari olah pikir, kebuntuan pikiranmu yang kotor dan negative thinking, juga akan sampai pada itu. Ingat, Tuhan Allah menjadikan manusia sebagai manusia yang sempurna. Ada akal yang sejalan dengan sifat-sifat kemalaikatan, ada nafsu yang sejalan dengan sifat-sifat kebinatangan. Kapan Anda menggunakan nafsu mendominasi akal, maka perilakumu akan menjadi perilaku binatang. Dan kapan akal mendominasi nafsu, maka perilakumu akan menjadi perilaku kemalaikatan. Jadilah manusia sempurna yang selalu akal menguasai nafsu, agar pesanmu menjadi pesan yang bermakna dan kamu menjadi manusia sempurna. Jadilah pengamat yang punya kehormatan dan martabat yang tinggi. Jangan menyebarkan fitnah dan adu domba. Luar biasa. Bang Ali Ngabalin, terima kasih banyak. Kita Terima kasih, berharap Nuke. kita menjadi penjaga harapan untuk Terima kasih. sama-sama untuk negeri ini ya Bang ya. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia kita kasih. menjadi bangsa yang makin maju. Tetap kita jaga Terima kasih. marwah dari bangsa Republik Indonesia ini ya Bang. Doakan kami generasi penerus Abang Amin. bisa menjadi penerus-penerus yang nantinya membangun Indonesia jauh lebih Terima baik kasih. dari sekarang. Amin. Terima kasih Bang Ali Ya, Bang terima kasih. Ngabalin, sehat-sehat terus ya Bang. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Ya, baik sahabat penjaga harapan, demokrasi yang sehat memang membutuhkan keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Pastinya kritik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi tapi tetap harus dijaga. Negara memiliki peran yang dalam untuk menjaga stabilitas tanpa membatasi ruang publik secara berlebihan. Dialog terbuka dan rasional menjadi kunci dalam merawat demokrasi Indonesia. Saya Nuka Azwita, kita bertemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Penjaga Harapan. Tetaplah menjadi anak bangsa yang bisa menjadi penjaga harapan untuk negara kita, Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.